Kemarin terakhir pembahasan kita tentang sirah nabawiyah adalah hijrah pertama, kemudian Nabi SAW membaca surat An-Najm di hadapan orang Quraisy yang sebelumnya mereka belum pernah mendengar Al-Quran. Saking takjubnya dan hormatnya mereka, sedang duduk mereka berdiri untuk menghormati. Begitu dahsyat. Kalau tahu bacaan Quran, orang kafir saja dari duduk tagaknya mendengarkan, menghormati. Lebih kurang 2 halaman lebih, hampir 3 halaman surah An-Najm Nabi baca di depan orang Quraisy. Fasjudu lillahi wa'budu, ayat terakhir. Fasjudu lillah, maka sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Dia. Maka Nabi sujud, orang Quraisy pun ikut sujud. Maknanya ndak tahannya, ndak sujud dah. Begitu agungnya Al-Quran tadi, ndak mampunya menahan egonya untuk ndak sujud. Ndak tahan dah. Sujud ilahnya tu. Dan ini yang membuat berita heboh sampai ke Habasyah. Bahwasanya orang Quraisy telah masuk Islam, nyolah sujud sama Nabi di Ka'bah. Cuman ndak ada di situ untuk mencek kebenaran berita gitu. Akhirnya pulang, ternyata sudah hampir di kota Mekah, dapat informasi ternyata tidak. Akhirnya rombongan pertama yang hijrah pertama ke Habasyah itu mereka kembali lagi. Ada juga yang masuk ke kota Mekah tapi mendapat jaminan dari para pembesar Mekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka semakin kuat penindasannya kepada kaum yang lemah dari kalangan orang beriman, kaum muslimin. Maka Nabi pun mengirim, yaitu hijrah yang kedua ke Habasyah. Kalau yang pertama itu dulu 12 laki-laki, 4 perempuan, maka hijrah yang kedua ini jumlahnya 83 laki-laki dan 19 perempuan. Artinya bertambah banyak hijrahnya, 83 laki-laki, 19 perempuan. Dan itu dikejar di orang Quraisy ko. Nyolah tahu orang kaum muslimin ko akan hijrah karena nyo tertindas. Maka mereka usaha untuk bagaimana hijrah itu tidak terjadi. Tapi terlambat. Ketika mereka mengejar, ternyata kaum muslimin sudah menyeberangi laut. Sehingga tidak jadi takaja. Dan kejadian itu membuat tambah panih hatinya. Artinya nan rencana wak mabihan, rupanya orang ko selama tambah gusar, tambah panih hatinya. Kaum musyrikin waktu itu. Maka para pembesar Quraisy mengutus 2 orang yang ahli diplomasi. Untuk mengecek itu harus ahli diplomasi. Orang pandai mengecek. Siapa yang diutus di situ disebutkan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang waktu itu mereka belum masuk Islam. Lalu 2 orang ini diutus sambil membawa hadiah untuk raja dan hadiah-hadiah pula untuk para pembesar-pembesar raja. Siapa yang didatangnya pertama? Pembesar loh.
Yang pertama kali didatangi oleh orang berdua ko, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ko, pembesar-pembesar Habasyah. Kalau bahasa awaknya malobi. Di lobinya agar antara orang Quraisy dan pembesar Habasyah ko cik kata. Akhirnya dia agi hadiah. Aku kelemahan gue. Kelemahan pembesar. Kalau lah karena hadiah ko boleh dah. Biarlah kami bantu lah ko. Kami tolong mengecek kerajaan nanti untuk mendukung pendapat engkau. Sepakat. Gara-gara hadiah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditemuilah raja. Siapa yang mengecek di siko? Amr bin As. Cek Amr bin As tertulis di siko. Wahai baginda raja, telah mengungsi ke negeri anda orang-orang bodoh di antara kami. Mereka meninggalkan agama yang telah dianut oleh nenek moyang mereka. Urangku meninggalkan agama nenek moyang. Dan urangku indak lo nyoka ikut agama engkau dah. Kesantiang cik dah. Agamanya ditinggalnya. Dan nyo ndak kai ikut lo engkau dah. Dan mereka membawa agama yang dibuat-buat. Yang belum pernah dikenal agama seperti itu selama ini. Maka dari itu kami ko diutus oleh kaumnya. Yang mengutus kami bapak-bapak mereka, orang yang kemari itu. Mamak-mamaknya yang menyuruh datang kami kemari. Dun sanak-no yang menyuruh kami datang kemari untuk membawa orang ko balik ke keluarganya. Kan cak bunyi tu. Isan tiang diplomasinya. Nama nyuruh ndak orang lain doh. Nama nyuruh hapaknya, mamaknya, dun sanaknya datang ke baginda raja untuk membawa orang ko balik ke keluarganya. Kemudian ada iklan sontak. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari itu kami meminta kepada engkau sebagai pemimpin daripada Habasyah ini agar mengembalikan mereka kepada keluarga mereka. Lalu pembesar kerajaan pun berkata, kalau masuk lobi tadi kan, biar kami dukung kau saja. Pembesar kau istilahnya manukihnya belakang ni. Batu wahai baginda raja. Mereka berdua ini benar. Serahkan sajalah kaum mereka itu sendiri kepada keluarganya. Ndak karugi lo ada. Karena wak menyarahan ke keluarganya nya, ndak lo ke orang lain dah. Balian selah keceknya. Agar mereka kembali kepada keluarganya dan kaum mereka. Kalau awak tiba raja bagi kira. Masuk aja kecek kau konten. Ada orang datang ke rumah wak, dijapuinya di keluarganya, apa kira? Keluarganya namanya japui gua, mamaknya, apaknya, dan sanaknya yang menyuruh kami. Balik ke keluarganya. Coba, ayo baliklah kalian ke keluarga kalian, baliklah datang keluarga kalian menjapui. Tetapi Raja Najasyi berpendapat perlu diadakan cross check. Kuyo rajo, ndak langsung percaya, bisik-bisik kiri kanan para pembesar kecil orang ndak saya percaya. Maka dia utus seseorang untuk memanggil
para sahabat yang hijrah tadi, yang jumlahnya hampir 100 lebih kurang. Kemudian datanglah utusan kaum muslimin yang di situ sebagai perwakilan jubirnya, juru bicara kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Talib. Sesampai di depan raja, maka raja pun bertanya, apa agama kalian? Apa agama kalian? Sampai kalian tinggal agama nenek moyang kalian. Dan kalian pun tak lo kama ikut agama kami dah. Dan tak lo ka ikut agama nan lain dah. Agama apa nan kalian bawa? Itu pertanyaan Najasyi, raja tadi. Maka Ja'far bin Abi Talib berkata, wahai raja, dulu kami adalah orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, artinya memakan daging tanpa menyembelih, berbuat kejahatan, memutuskan silaturahim, berlaku buruk kepada tetangga, kemudian menindas orang-orang lemah. Itu perangai kami dulu. Kemudian datang seorang utusan Allah kepada kami, nan jalih bana di kami ba keturunannya, jalih lo di kami bagaimana kebaikannya, jalih lo di kami ba lo kesucian hidupnya, nyo ndak pernah baduto, dan diakui oleh kaum kami dia itu adalah orang terbaik di antara kami. Kemudian dia mengajarkan kepada kami kejujuran, kesucian hidup, dan untuk menyembah Allah saja dan tidak menyembah selain daripada Allah, agar kami menjalin silaturahim, agar kami saling berbuat baik kepada tetangga dan tidak menindas orang-orang lemah. Dan kami dilarang untuk melakukan pertumbahan darah, memakan harta anak yatim, dan berzina, dan menuduh wanita yang suci berzina. Kami dilarang. Tetapi karena kami mengamalkan agama yang seperti inilah, sebab itulah kami diusir dari negeri kami, sehingga kami lari kepada negeri anda ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini ada raja yang jujur dan tidak akan berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah. Makanya kami datang ke negeri anda ini. Lalu Cik Rajo, ada enggak firman Allah yang dibawakan oleh Rasul itu? Pertanyaan. Waktu itu hadir situ raja, pembesar-pembesar, dan para pendeta-pendeta Nasrani hadir di kerajaan. Kusidang. Lalu apa kata Ja'far? Lai. Ada kata. Lalu Ja'far pun membaca surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Anan terjadi lebih kurang sehalaman. Raja Najasyi menangis sampai basah janggut. Masya Allah. Menangis Raja Najasyi itu basah janggut. Kemudian para pendeta-pendeta itu pun tak janggut innocent basah. Sampainya macik kitab tu, jo kitab-kitabnya basah. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 83.
Tara a'yunahum tafidu minad dam. Kamu lihat mata mereka mengalirkan air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran Al-Quran itu dari kitab-kitab terdahulu. Pendeta aku lah tahu dari kitab terdahulu. Batu aja, batu aja. Akhirnya akecek rajo. Kalau lah menangis orang dah ngawak ngecek bagi kedusian jawab. Nah, ibu nanti. Maka Raja Najasyi pun berkata, apa yang kamu baca dan apa yang dibawa oleh Isa, dua cahaya yang bersumber dari satu tempat yang sama. Aku tidak akan menyerahkan kalian kepada mereka. Tidak kamu saran kalian. Lalu Raja Najasyi pun berkata kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, silakan kalian pulang. Demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian. Keduanya pun meninggalkan tempat. Kira bagus. Tapi Amr bin As alunlah hati. Sehingga dia berkata, besok akan aku temui lagi Raja Najasyi untuk meyakinkan dia. Mutamui besok lihat. Dan terakhir kau pasti berhasil. Atau kamangecean bahwasanya mereka itu mencaci maki Nabi Isa. Tentu berangnya Nabi Isa dicaci maki. Dan mereka mengatakan Isa itu bukan anak Tuhan. Lalu Abdullah bin Abi Rabi'ah, kecamehnya. Kalau diterima oleh raja kata-kata Amr bin As, yang sarati orang lebih kurang kau pasti dibunuh. Karena mencela agama seseorang kau gitu. Kecep Abdullah bin Abi Rabi'ah ka Amr bin As, Jan kecian itu karajolai. Ba'a ka ba'a. Awak je orang sahabat Nabi nan lari kemari ko bakari-kari juga. Awak kan bakari je orang siko. Dan lari kemari ko bakari. Walaupun awak berbeda je orang ko ada basalisiah, tapi awak masih ada ikatan persaudaraan. Lirik tega kira-kira kari-kari awak ko kerabat awak ka dibunuh sendiri raja di siko. Camih lo nya rupanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tapi Amr bin As tetap bersikeras. Nyu tetap datang menemui raja. Keesokan harinya dia berkata kepada Raja Najasyi, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka kaum muslimin menjelek-jelekkan Isa putra Maryam. Dan mereka mengatakan dia bukanlah anak Tuhan. Pokoknya nyo mencela-cela Tuhan kalian. Maka Raja Najasyi pun memanggil kembali. Imba balik. Berisau balik, ya batuah. Maka datanglah ke situ balik kaum muslimin. Tapi datang sadonya. Dibawa sadonya. Maka maju balik Ja'far bin Abi Talib sebagai juru bicaranya. Maka raja pun bertanya, apa pendapatmu tentang Isa Al-Masih? Maka Ja'far berkata, aku tidak berkata menurut diriku, tetapi aku berkata menurut apa yang telah Allah firmankan kepada Rasulnya. Bacakanlah. Bacanya balik surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya
qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Terus dibaca dek Ja'far sampai ayat zalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa binti Maryam yang mana mereka berselisih tentang itu. Mandang aku menangis lo rajo ko bali apa. Ndak ada di situ pun seketik menjelekkan Nabi Isa. Cuman menjelaskan sia ibu Nabi Isa di ayat tadi. Ba'a proses kehamilan Maryam tanpa seorang ayah, betul. Dan datang seorang malaikat Jibril yang Roh Kudus. Lalu dilahirkan di sebuah batang pohon kurma. Dan raja ko tahu itu benar. Lalu ada lidi di muka raja tadi. Diambiaknya. Perbedaan antara kalian dengan kami tidaklah sebesar, tidaklah lebih dari seluas lidi ini. Tipis perbedaan awak. Maka mendengar perkataan itu, kalau bahasa awaknya tu mendengus para pembesar tadi, mendangui. Alah. Misalnya malah pehnya tu. Ndak masuk anu kah, lobi kah. Dan mencari raja tahu raja, aku tahu kalian tak senang. Kecik raja ke pembesar. Balia ane lagi orang wajib. Weh. Rupanya tahu raja orang kula dapat. Kembalikan kembali apa yang telah mereka berikan. Dan hadiah raja ko masih di muka. Wahai Amr bin As, bawa kembali hadiah ini. Sungguhnya aku tidak menerima suap. Allah pun tidak menerima suap. Bagaimana orang akan taat kepadaku kalau aku menerima suap? Bahawa orang kataan kamu menerima suap. Bawalah, aku tidak rela menyerahkan kaum muslimin ini walaupun kalian membawa emas sebesar gunung. Sekarang gunung kalian bawa ameh kemarin tidak kami terima dah. Boleh. Itu yang tidak ada muka kamaka disuruhan. Pembesar-pembesar, utusan-utusan pulang malu. Dan ini tidak disangka oleh orang Quraisy. Orang yang lemah, yang Amr bin As lah punya hubungan dekat jo raja sebelum. Wala dekat jo raja sebelum. Gara-gara iko jatuh nama dekat raja. Bakikir. Tak percaya raja kawak lah. Ini pukulan dan tamparan keras. Akhirnya kalau bahasa awaknya bertambah sakit hati. Bertambah sakit hati daripada orang Quraisy kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin semuanya. Maka rapatlah kaum muslimin. Rapatlah kaum Quraisy. Alangkah nih. Diplomasi jual luar negari wak lah tercoreng arang di dahi gini kan. Diplomasi jual negari dah jatuh nama mungkin. An kawak boleh. Maka mereka menyatakan ndak ada jalan kecuali mabihan ma pangka masalah. Ureknya di mana masalah kau? Di mana pangka masalahnya di mana? Maka mereka sepakat membunuh Nabi. Wa bunuh salah Muhammad. Selesai masalah. Takkan lawana. Tak mungkin dah. Dia dalam perlindungan pemimpin awak Abu Talib. Buntu. Baka kada. Ureknya kuat. Ubeknya ceknya bunuh. Tapi nya dalam perlindungan tak je bisa dah.
Akhirnya didatangilah Abu Talib. Datangi Abu Talib kau, dia orang Quraisy, utusan pertama kali yang setelah hijrah, hijrah ke Habasyah tu. Kejadiannya di tahun ke-6 hijrah. Wahai Abu Talib, engkau orang tua di kami, dan engkau adalah orang yang kami hormati selama ini. Jadi itu hebatnya orang dulu tu, Pak. Banalah kanunya, nangka pemimpin kau taat, ndak muahnya melongkahi dah. Wahai Abu Talib, kau pemimpin, orang tua di kami, dan kami hormatkan engkau selama itu. Dan kamilah meminta engkau untuk menghentikan kemenakan engkau Muhammad untuk mantian dakwah kau. Tapi ndak jo engkau lakukan. Kini jangan salahan kami. Masuk ancaman. Mulai kini kau jadi untuk kemanakan engkau, jangan salahan kami. Kamilah cukup basaba salamuku. Jangan salahan kami. Maka taraso barik di Abu Talib waktu itu. Diimbaunya lah Nabi. Kau berartilah mulai kareh ancaman. Wahai keponakanku, telah datang kaummu kepada diriku. Janganlah engkau bebani aku dengan beban yang aku tidak sanggup untuk memikulnya, dan itu membuat dirimu menjadi susah yang di luar kesanggupanku. Maka mendengar jawaban itu, perkataan paman tadi, acik Nabi ko maraso pamannya ko lah mulai berlapih tangan, ndak akan melindungi. Demi Allah wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan kerja dakwah ini sampai Allah menangkan agama ini, atau aku mati dalam memperjuangkan agama ini. Maka menangihlah Nabi. Balinang ya matolong ngecek. Mencaliak Nabi menangihlah Abu Talib. Ibu lo hatinya, wahai keponakanku, pergilah, pabuatlah anak ketujuh dengkau. Dibelanya lah, buatlah, demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya. Kemudian Abu Talib membaca syair, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menyentuhmu sampai aku berkalang tanah. Karihnya, mereka tidak bisa menyentuhmu sampai aku berkalang tanah. Mau itu ke kemanakan? Membela kemanakan. Tapi nak batu sama dia Nabi Muhammad kemanakannya? Ndak ada. Kemanakan sama dia Nabi Muhammad ndak angin. Kemudian datang utusan kedua. Dia tak masuk lobi satu. Maka diutus lagi kepada Abu Talib utusan. Tawaran lain lagi. Maka kaum Quraisy ini membawa seorang pemuda yang gagah. Namanya Amarah bin Walid bin Mughirah. Seorang pemuda tampan. Mereka berkata, wahai Abu Talib, ini adalah pemuda Quraisy yang kami pilih, indak ada nang segagah ko dah. Kami sarahan pemuda ko ke engkau. Dan sarahan lo kemanakan engkau ke kami, agar kami bunuh. Dan ini adalah pembagian yang adil. Laki-laki ganti laki-laki. Itu tawarannya. Itu kawak. Tiba dia jangan Abu Talib lu awak lah. Anak apa tu seralah ke kami tukar jo. Nan lain. Kira lemah. Hah?
Bana lah buru anak awak, barana gagah datang le mah nuka. Urang nan datang ku gagah tu anak teh. Tu anak awak agak kurang untuk anak. Tak tukarnya le mah awak. Ndak kan? Kan dah masuk dia ka tawaran tu. Tandonya orang Quraisy kena tentu ang kiri kajonya gitu. Balah, jo nabi lo yang keturunan terbaik. Nangka ditukar ko je panuka no, gagah lo je nan ditukar. Gagah lo nabi le. Dari segi keturunan wajahnya ndak manga-manga dah. Anak wa gagah tukarannya nang bulu anak bulu saya ndak mau nukahnya nang gagah. Maka marah tangguang birang Abu Talib. Sungguh buruk apa yang kalian tawarkan, cik. Kecabutan. Sungguh buruk apa yang kalian tawarkan. Kalian berikan anak kalian kepadaku untuk aku beri makan dan aku pelihara. Lu ambo sarahan anak ambo ke kalian untuk kalian bunuh. Ayo ndak donaka kalian. Awak nyarah, orang nyarahan anak awak kawak, orang menyarahan anaknya kawak agar awak age makan. Awak agar cara awak age anak awak orang ti bunuh. Malu amah awak. Tukar saya ni ndak muah dah. Apa lagi cara dia tadi? Maka diusia oleh Abu Talib. Sungguh buruk apa yang kalian lakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, utusanku datang berkali-kali. Dan orangnya berbeda-beda. Maka dek dak tahu cara lain lebih akal. Maka berkumpullah para tagut, pembesar-pembesar kan. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Abi Mu'id, dan Indo angkang nan banci jo Nabi dah. Kumpulnya balai sampai Abu Lahab berfikir, bukan Abu Lahab, Abu Lahab. Kemudian Abu Jahal. Kalau Abu Lahab lawak cerituan dulu agar disuruhnya anaknya menceraikan anak Nabi. Sedangkan Utbah bin Abi Mu'id beraninya mainjak liya Nabi sedang salat di Kaabah. Tapi tidak untuk membunuh dah. Mancam saja. Tapi Nabi tidak membalik. Biasa salat surang di dekat Kaabah. Kemudian pernah pula Abu Jahal waktu itu berazam. Tidak ada cara lain untuk mabihan ko. Ambo biarlah ambo surang senturun tangan. Kalau tidak kamu kalian pada parang. Karena kalau dibunuh Nabi ko parang terjadi. Biarlah ambo surang. Ambo angke batu gadang biswa. Nyong ngecek malam ko rapek. Yang bariknya ndak lah payah ambo mangkeknya ke Abu Jahal. Inyo sadang sujud ambo ampeng ke kepalanya. Setelah itu tasarah kalian. Ke kalian bunuh ambo bunuhlah. Ke kalian sarahan ambo ke keluarga Muhammad sarahanlah. Terserah kalian. Menjalih masalah selesai. Walaupun nyo kemati biarlah. Kematilah buntu tu Pak. Tentu kekajuan tu. Keesokan harinya berkumpullah orang Quraisy. Datanglah Abu Jahal. Orang Quraisy menunggu-nunggu. Nak di kerajaan Abu Jahal. Ternyata Nabi salat. Abu Jahal kau mangkek batu gadang. Lah hampir ada kek ke Nabi. Batu tadi dicampaknya di putiang lari. Pucik mukono. Putiang lari awas Indonesia. Ketakuan. Maka orang yang Quraisy tadi kata, ada apa? Kok tidak jadi? Lah hampir ada kek tadi. Ada untu gadang. Yang tak pernah mau cari untu sekadang tu dah. Kaman dongkak ambo je. Ayo takut mau putiang lari. Akhirnya Allah selamatkan. Sampai mode itu kesulitannya yang dihadapi oleh Nabi. Kemudian pernah pula Nabi SAW tawaf ke Ka'bah. Ketika Nabi
berjalan tu di paulok-olok dia orang Quraisy. Di dekat Kaabah tu buat lo tenda aja, Pak. Khusus tempat duduk-duduk pembesar-pembesar gue. Ada tempat duduknya. Masih menang je pembesar Quraisy daripada pembesar awak. Pembesar awaknya duduk di lepau. Pembesar Quraisy sejahit-jahit tu nyolai di musajid je duduknya. Lai di Masjidil Haram je yang buat tenda teh. Anda ilapau duduk. Nabi tawaf dah. Pas lewat di muka orang putaran pertama dicaci makinya Nabi. Ndak ada kami pernah sesabar aku dah je. Kecil orang Quraisy. Ndak pernah kami semua hidup sesabar aku menceliak perangai seseorang dah je. Lah manahan kami je. Dicaci makinya. Nabi diam saja. Sampai putaran kedua dicaci maki lo balik. Putaran ketiga dicaci maki lo balik. Di putaran keempat mengecek Nabi. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian mendengar? Kan lai tada ngadi kalian ana nambo sampaikan. Kalau bahasa awaknya salah nambo sampaikan tu atau batu. Kan begitu cara ngecek. Nah nambo sampaikan tu salah atau batu. Demi Allah yang zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian tak menerima doh nan nambo sampaian ko akan datang kebinasaan dan azab ke kalian. Itu sekecil Nabi. Maka mendengar perkataan Nabi itu langsung hanyang sanyang. Itu orang Quraisy. Kalau Nabi mengecek percaya. Seperti ada burung di atas kepala mereka. Ada burung antuk satu. Dah ngecek-ngecek. Babi siap sih ndak? Dia. Kena kalau Nabi mancamnya yakin pasti betul. Kalian akan datang azab takwiknya. Kalau lainnya ngecek ada cerita ke dah. Pasti kau cik. Pucik. Sampai orang yang paling kuat permusuhannya kepada Nabi mengucapkan kalimat yang sangat baik waktu itu. Nampak yang karih kan Nabi waktu itu. Mengucapkan kata-kata yang elok kan Nabi. Wahai Abul Qasim, kok kapai-pai lah. Takut. Kena ancaman. Kalau awak kena takut orang Jawa. Jo kecil awak. Nabi walaupun ditentang, nan orang jo kecil Nabi kok percaya. Walaupun musuh. Keesokan harinya mereka pun berkumpul lagi. Atau tiba-tiba Nabi salat lo balik ke Kaabah. Lalu orang Quraisy pun tak berani manuan Nabi dah. Paciknya karah baju Nabi tu usah semua. Ikelilingnya Nabi mancam. Tapi menampak tak berani, tak berani dah. Macik karah bajunya. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah? Gagaranya mengecekan Rabbnya Allah lalu kalian bunuh, itu salah sang kalian bunuh. Lapihin orang. Tak berani orang. Tak lo punya alasan orang Quraisy pun untuk bunuh sana. Kerana yang disampaikan Nabi itu tidak lo salah. Kemudian tapi kama orang ko semakin berani orang ko ke kaum muslimin khususnya yang budak. Penyiksaan semakin menjadi-jadi. Yang di bawah kekuasaannya. Tapi yang tidak di bawah kekuasaan tidak lo berani dah. Seperti Umayyah, siapa budaknya? Bilal dan merasa itu. Dan lain tak berani. Dan yang disiksa itu umumnya adalah para budak. Tapi orang-orang merdeka seperti Utsman, Abu Bakar, Ali, tak berani orang ada. Karena dia orang merdeka. Nah, di siko disabuian bahasanya ya.
dalam suasana gelap yang diliputi oleh kezaliman. Cahaya petir menerangi jalan. Sebenarnya kalau orang Minangnya pandai menerjemahan kau. Bulang dia. Ya. Dalam suasana yang gelap diliputi oleh kezaliman, cahaya petir menerangi jalan. Apa seminangnya, Pak? Bantu patuh tunggal di tengah hari. Aduh. Mandanga udah wawini walia. Bantu patuh tunggal di tengah hari. Mandanga udah. Bentuk patuh tunggal di tengah. Tak ada awan, tak ada apa, tiba patuh kadang. Kejadiannya tu Hamzah masuk Islam. Itu kira-kira bahasa awak. Orang sedang gencar-gencarnya menindas kaum muslimin. Di situ loh Hamzah, paman Nabi yang disegani di Arab, yang dihormati dan terkenal keberaniannya, masuk Islam. Ya patuh tunggal di tengah hari bagi orang Quraisy. Masuk Islamnya aja. Merasa orang Quraisy tambah lamanya. Apa asal awal masuk Islamnya? Awalnya kejadiannya di akhir tahun ke-6 Hijrah. Waktu itu Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Dek tak tahan Abu Jahal ko lai dek Nabi yang saja. Dan tak sahan lo nya sakit hatinya tu lai. Dia ambilnya batu ditokoknya ke kepala Nabi sehingga berdarah kepala Nabi. Abu Jahal. Nampaklah oleh seorang budak yang sudah merdeka, yang rumahnya di Bukit Safa. Dilaporannya lah kasih ke istri si Hamzah. Istrinya bagi tahu ke Hamzah pas pulang. Kemanakan engkau dicaci makinya di Abu Jahal. Lalu kepalanya ditokok je batu berdarah. Ayo nanya kemanakan awak. Ndak ada salah, ndak ada manga. Dan Hamzah waktu itu terkenal keberaniannya. Keberaniannya. Karajonya manangkok singo. Saya ada antara karajo manangkok singo. Bukan memerangkap singa. Kalau merangkap itu kan bajarik. Kau ndak menjarik dah. Memang tangan kosong. Jo tangannya menangkap. Cucu dah. Takui orang Quraisy kainya. Singo boleh tangkok, ni boleh awak cik. Menangkap singo. Tu tak tahu takutnya cari orang dah. Singo tak takutnya dah. Dituriknya waktu itu Abu Jahal sedang di Ka'bah. Kemudian sedang duduk-duduk jalan lain. Kecik Hamzah paman Nabi ke Abu Jahal, engkau beraninya kepada keponakanku. Kemanakan ambo engkau bagak ni ya. Cuk berani kalau lawan ambo. Maka Hamzah memukulkan busurnya. Busur ko kayunya ya basinya, bukan panahnya. Ilakaknya ke kepala si Abu Jahal. Sampai berdarah lo kepalanya. Maka kaum Abu Jahal ko dari kaum Bani Makhzum. Kaum Bani Makhzum mengompori lawannya. Hamzah ko dari kaum Bani Hashim. Mengompori lo. Lawan lo nya Hamzah. Orang bagak sama bagak sama Lalu apa kata si Abu Jahal? Tahu ya, tak kata lawannya. Ya rimau cokoknya. Pada awak. Kata Abu Jahal, aku memang telah mencaci keponakannya berlebih-lebihan. Ambunan salah. Sportif lah. Itu kelebihan Arab, sportif. Ambunan salah. Memang ambulah mencaci maki dan melukainya. Dan pantaslah ambu dimudaikan. Kemudian nya lu masuk Islam lah. Baru setelah itu nya datang ke tempat Nabi di rumah Arqam bi Abi Arqam. Di situ dia menyatakan keislamannya.
Sejak itulah Hamzah masuk Islam dan ikolah nam patuh tunggal di tengah hari. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.